Kisah ulama ini menjadi panutan bagi ulama-ulama lain di seluruh dunia. Beliau pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai dengan selesai. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram, Makkah. Ia bergelar Al-Bantani karena memang berasal dari Banten. Beliau sangat produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang lebih 115 kitab, meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasyawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani dijuluki Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, dan masih banyak gelar lainnya. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Beliau putra sulung dari 7 bersaudara. Syekh Nawawi merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten. Ini sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Istrinya wafat lebih dahulu dari Syekh Nawawi. Sejak kecil, Syekh Nawawi sudah belajar ilmu agama langsung dari ayahnya bersama saudara-saudaranya. Syekh Nawawi mempelajari ilmu dalam bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir secara dasar. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi belajar kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Yusuf di Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, beliau telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa untuk mengajar murid-muridnya yang tambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Berikut adalah guru-guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahandanya Kiai Haji Syahal, Syekh Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumbulawani, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Syed Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Shihabuddin,
Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad, Syekh Abdurrahman Al-Falambangi, Syekh Mahmud Kinan Al-Falambangi, Syekh Aqid bin Hasanuddin Al-Falambangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, beliau menyaksikan banyak ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda. Tak hayal, gelora jihad pun berkobar sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Hindia Belanda membatasi gerak-geriknya. Bahkan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengorbankan perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah setelah pada pengusiran dari Belanda, tepat ketika terjadinya puncak perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah, beliau segera memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi memegang peranan penting di tengah ulama Al-Jawi. Syekh Nawawi menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk terlibat lebih serius dalam studi Islam, tetapi berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi beliau, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari kolonialisme dengan mencapai kemerdekaan. Ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Indonesia. Syekh Nawawi selalu mengikuti informasi mengenai perjuangan melawan penjajah dari para murid-muridnya yang berasal dari Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti kolonialisme, dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang kemudian hari mampu menegakkan kebenaran perjuangan. Syekh Nawawi tidak secara langsung revolusi fisik, tapi mampu mencetak ulama yang menggerakkan perlawanan terhadap penjajah dengan semangat jihad membela agama dan bangsa. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang terkenal di Indonesia yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau juga yang mencetuskan revolusi jihad sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah asing pada tanggal 10 November yang digelorakan juga oleh Bung Tomo, serta Syekh Ahmad Dahlan yang mendirikan Perserikatan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Nusantara ini. Selain itu, masih lagi banyak murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama masyhur di wilayahnya masing-masing.